Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kali ini saya mau berbagi yang saya pelajari tentang mengapa Tuhan Yesus rela memberikan ataupun menyerahkan nyawanya. Yang pertama saya baca Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa menjadi manusia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita baca Matius 1 ayat 1. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, berarti Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya untuk apa? Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang dan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya ingin diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena saya tidak mampu menyelamatkan diri saya sendiri. Makanya Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan kamu dan kita semua yang percaya dan yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya baca Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ingat ya, semua orang telah berbuat dosa. Saya dan kamu adalah manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bukan perbuatan baikmu yang menyelamatkanmu, hanya Tuhan Yesuslah Juru Selamat yang akan menyelamatkan kamu dan saya dari dosa kita. Paham ya? Hanya Tuhan Yesus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Hanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Paham sobat? Kita baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Surga. Jadi di dalam Kristus Yesus itu ada surga. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Oke? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paham sobat? Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang mampu menyelamatkan kita. Oke? Ngaku. Saya mengaku banyak sekali dosa saya sobat. Apakah sobat-sobat juga sudah mengaku bahwa banyak juga dosa sobat? Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan saya dari dosa saya. Saya baca Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang dari surga mengambil rupa menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Saya baca lagi 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, saya baca kembali 1 Yohanes 3 16a. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Dia telah menyerahkan nyawanya. Sobat, jangan merasa kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sadarlah itu. Ia rela memberikan nyawanya. Saya baca ulangi 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maksudnya apa? Kalau kita sudah mengetahui kasih Kristus kepada kita, maka kita pun harus menyampaikan kasih itu juga kepada orang lain. Menolong dia, menjelaskan kepadanya tentang kasih Kristus. Menjadi berkat hidup kita, sobat. Oke? Saya baca ayat terakhir, yaitu Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dosa kita sudah diampuni. Di ayat terakhir ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan dosa-dosa kita di atas kayu salib dengan berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus, ampuni saya orang dosa ini. Kita semua punya masa lalu, kita semua punya dosa. Datang kepada Tuhan Yesus, sobat. Ampuni, menyucikan. Tuhan Yesus mampu mengampuni dan menyucikan kita orang dosa ini. Oke, sobat. Demikian dulu yang saya pelajari. Mohon maaf kalau saya salah kata. Boleh ditambahin di kolom komentar, saran maupun pertanyaan. Oke, sobat. Kita orang berdosa, mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sobat. Shalom.